Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang kerajaan Mughal di India dan kerajaan Mongol di Cina. Di sini saya akan membahas bagaimana sejarah berdirinya, bagaimana peradaban yang telah dicapai pada masa kerajaan tersebut, dan bagaimana terjadinya kemunduran pada masa kerajaan Mughal di India dan kerajaan Mongol di Cina. Jadi masuklah pada materi yang pertama, yaitu bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Mughal di India. Jadi kerajaan Mughal di India ini berdiri pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah pada tahun 1501 Masehi di Iran. Sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya pada tahun 1300 sampai 1918 Masehi. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Selanjutnya, ketika itu Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima perang Daulah Umayyah, mengirimkan pasukan ekspansi ke India di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim dan Qutaibah ibnu Muslim bersama 6.000 tentara. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat, yaitu yang dimana kini kita sebut sebagai negara Pakistan, Bukhara, Kandahar, Samarkand, dan Sind. 411 akan tetapi seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang dipimpin oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Kemudian pada ekspansi kedua yang dilakukan oleh Daulah Ghaznawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh Takim pada tahun 962 Masehi. Ia bersama pengikutnya berbangsa Turki pergi ke Ghaznah atau Kabul yang disebut dengan kota sekarang dalam wilayah Afghanistan, mendirikan kerajaan Ghaznah dan menjadikan Ghaznah sebagai ibu kota kerajaan mereka. Puncak kejayaannya pada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9, yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1168 Masehi. Jadi itu adalah beberapa ekspansi dalam menaklukkan negara India. Sebelum itu kita harus mengetahui siapa sih yang mendirikan kerajaan Mughal di India ini, yaitu seorang yang bernama Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fergana pada tahun 1482 sampai 1830, salah satu dari cucu Timur Leng, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya yang bernama Umar Mirza, penguasa Fergana, sehingga Babur mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Ketika itu Zahiruddin masih berusia 11 tahun yang menjadi pemimpin Daulah Mughal di India. Selanjutnya yaitu peradaban pada masa kerajaan Mughal di India. Masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan. Mereka itu berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sultan Akbar I, yang kedua Sultan Jahangir, yang ketiga Shah Jahan, yang keempat Aurangzeb. Mereka berempat yang telah mencapai kejayaan pada masa kerajaan Mughal di India. Mereka mencapai kejayaan yaitu pada bidang ekonomi dan pada bidang seni budaya. Jadi pada bidang ekonomi mereka menghasilkan paling menonjol yaitu dari hasil pertanian. Dikala itu mereka menghasilkan biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan dan yang lainnya. Kemudian pada bidang seni budaya, mereka berhasil mencapai kejayaan yaitu sebuah karya sastra gubahan para penyair istana. Jadi dari karya sastra gubahan penyair ini, mereka mencapai puncaknya pada masa kerajaan Mughal di India. Materi selanjutnya yaitu bagaimana kemunduran kerajaan Mughal di India itu terjadi. Jadi ada beberapa faktor sehingga runtuhnya kerajaan Mughal di India, yaitu diantaranya sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah yang tidak mampu membenahi pemerintahan
Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Jadi itu adalah beberapa faktor sehingga runtuhnya kerajaan Mughal di India. Baik, selanjutnya masuk materi yang kedua, yaitu kerajaan Mongol di Cina. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Mongol di Cina. Kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206 sesudah mempersekutukan suku-suku Mongolia yang saat itu sering berselisih di antara sesama dan memulai banyak penaklukan di seluruh benua Eurasia yang dimulai dengan penaklukan dinasti Xia Barat di Cina Utara dan kerajaan Khawarizmia di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke Eropa Tengah. Selama keberadaannya, Mongolia melakukan pertukaran budaya antara Timur, Barat, dan Timur Tengah sekitar abad ke-13 dan 14. Jadi itu adalah sejarah singkat berdirinya kerajaan Mongol di Cina. Selanjutnya, bagaimana kemajuan atau peradaban yang didapat pada masa kerajaan Mongol di Cina. Yang pertama, satu, pada masa dinasti Changhatai. Pada masa dinasti Changhatai ini mereka memajukan kerajaan Mongol, yaitu yang pertama, pemberian tunjangan tetap bulanan kepada para vikhari atau pengemis agar mereka tidak mengemis lagi. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Yang ketiga, pembangunan masjid, rumah sakit, saraikana atau tempat istirahat para pelancong dan sekolah. Selanjutnya, fasilitas untuk para petani dan fasilitas untuk para pedagang. Yang selanjutnya, pada masa Shahrukh, ilmu pengetahuan dan seni maju pesat. Ia mendirikan sebuah observatorium di Samarkand. Selanjutnya, pada masa dinasti Golden Horde, mereka mencapai puncak kemajuannya, yaitu mereka telah membangun rumah-rumah ibadah dan perguruan-perguruan tinggi Islam pada kota-kota belahan utara. Mereka akan mengganti undang-undang dasar Mongol dengan syariat Islam. Jadi itu adalah kemajuan yang didapat pada dinasti Golden Horde. Selanjutnya, pada masa dinasti Ilkhan. Pada masa dinasti Ilkhan ini, umat Islam melahirkan ilmuwan internasional. Yang pertamanya yaitu Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Nasir al-Din Tusi, seorang ahli astronomi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah Al-Juwaini. Yang keempat, Rashid al-Din Fazlullah, seorang ilmuwan fisika dan seorang menteri. Jadi itu adalah beberapa kemajuan yang didapat pada masa dinasti Ilkhan. Yang selanjutnya, bagaimana kemunduran atau runtuhnya kerajaan Mongol di Cina. Jadi setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan, yaitu dinasti Yuan Cina, Ilkhanat Persia, Kekhanan Changhatai Asia Tengah, dan Golden Horde Rusia. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Genghis Khan ini memiliki kepentingan dan musuh sendiri. Jadi perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu sebab keruntuhannya kekaisaran Mongol. Pada akhirnya, wilayah Ilkhanat dan Kekhanan Changhatai diambil alih oleh pendiri kekaisaran Timurid. Sedangkan di Cina sendiri, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming. Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota kekaisaran Mongol beserta hartanya. Jadi itu adalah salah satu faktor runtuhnya kerajaan Mongol di Cina, yaitu adanya perselisihan dan perpecahan antara musuh dan kerajaan Mongol di Cina. Cukup sekian materi yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.